Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Nur Fadila dengan NIM 220204020004. Saya dari Prodi Manajemen Retail pada kampus Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan. Nah, sekarang kita akan masuk studi kasus pada sebuah perusahaan. Konflik ini berawal dari salah satu staf lama yang membocorkan informasi tentang nominal gaji pegawai ke beberapa pegawai perusahaan dengan alasan iseng. Sehingga isu yang awalnya kecil mulai menyebar dan membesar ke beberapa pegawai. Karena berita terkait perbedaan gaji menjadi bahan perbincangan terus-menerus. Dan hal ini mulai menimbulkan kesenjangan antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya. Ketika tahu mereka bekerja di satu divisi yang sama, namun gaji atau nominal yang mereka peroleh berbeda, atau bahkan nominal gaji dari pegawai baru lebih besar dari nominal gaji pegawai yang lama. Sehingga dengan adanya kebocoran informasi dari salah satu pegawai menjadikan lingkungan kerja tidak kondusif dan tidak sehat. Hal ini juga memicu penurunan produktivitas perusahaan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Lanjut ke pertanyaan, bagaimanakah perusahaan mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah perusahaan tersebut? Yang kedua, kebijakan apa yang diambil perusahaan untuk menindaklanjuti kasus tersebut? Selanjutnya, apa yang dilakukan perusahaan agar kedepannya tidak terjadi pembocoran informasi antar pegawai? Penyelesaiannya, suatu perusahaan pasti mengalami konflik atau permasalahan, baik itu dari internal maupun eksternal perusahaan. Maka dari itu, pengambilan keputusan menjadi jalan alternatif suatu perusahaan untuk memecahkan suatu permasalahan yang timbul dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan dari permasalahan yang dipaparkan di atas, perusahaan dapat mengambil keputusan secara terprogram yang dilakukan oleh manajer, di mana manajer ikut serta melihat kembali apakah ada konflik tambahan mengenai permasalahan ini atau tidak. Jika memang masih terdapat konflik tambahan, maka manajer dengan cepat mengambil langkah atau solusi untuk mengatasinya. Penyelesaian yang kedua, dalam kasus ini perusahaan dapat memanggil pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan, seperti pegawai yang melakukan pembocoran informasi dan beberapa pegawai yang merasa keberatan dengan perbedaan gaji tersebut. Manajer harus bersifat objektif, tidak merugikan perusahaan ataupun tidak merugikan karyawan. Perusahaan dapat memberikan surat peringatan kepada pihak terkait pembocoran informasi perusahaan. Karena dalam kasus ini pelaku menyebabkan konflik antar pegawai yang menimbulkan menurunnya produktivitas karyawan sehingga merugikan perusahaan. Perusahaan bisa menjelaskan terkait perbedaan gaji dengan baik-baik terkait perhitungan gaji yang diterima setiap pegawai, seperti penghitungan yang dapat dilihat dari kedisiplinan, kerajinan, kerumitan pekerjaan, dan hasil kerja. Manajer juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak negatif baik bagi perusahaan maupun pegawai. Menurut saya, jika memang perusahaan
selama ini tidak membuat atau memberikan slip gaji kepada setiap pegawai, maka dengan adanya kasus ini perusahaan harus membuat pendataan upah kerja setiap karyawan yang ada dengan detail dan terperinci. Nah, itu tadi penjelasan mengenai studi kasus pada sebuah perusahaan dengan cara pengambilan keputusan secara terprogram. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.